Ini sebagai tanda bahwa kita insya Allah masih mau mensyukuri dan menjaga hubungan baik kita dengannya. Sebab siapa yang menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah akan menjaga hubungan baik dengannya. Siapa yang memelihara Allah, Allah akan senantiasa memeliharanya. Dan salat adalah pertanda utama seseorang beriman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kamu saksikan seseorang sering ke masjid, saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Dan kita tahu bahwa ciri-ciri khas orang munafiqin adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Apabila mereka berangkat salat, mereka berangkat dalam keadaan malas dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dan salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Dan salat yang paling dicari-cari dan ditunggu oleh orang-orang beriman adalah salat isya dan salat subuh. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman, oleh itu kita bersyukur kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling banyak berjasa kepada kita, melebihi jasa orang tua kita. Karena dengan dakwahnya, dengan kegigihan beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, kita termasuklah insyaallah yang selamat di antara sekian banyak makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Karena sebagian besar tidak beriman. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sebagaimanapun kamu berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk berdakwah, hai Muhammad, sebagian besar manusia tidak akan beriman. Dan kita alhamdulillah masuk di antara yang sedikit, karena sang juara itu sedikit ya. Pesertanya kalau putaran 16 besar, yang juara kan cuma 3. Sebagaimana kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan orang-orang yang beriman itu dibanding dengan orang-orang yang tidak beriman, sepanjang zaman yang beriman itu sedikit. Dan alhamdulillah kita masuk pada anggota yang sedikit. Semoga berkekalan hendaknya sampai ajal datang menjemput. Amin. Ikhwani fillah. Nah, untuk itulah kenapa kita senantiasa ada di majelis-majelis zikir ini, supaya nikmat yang sudah kita terima ini senantiasa bersama dengan kita. Karena ibarat kain, iman itu kadang-kadang ikut juga lusuh, ikut-ikut juga lapuk, dan ikut juga kotor. Maka kita membersihkannya dengan majelis-majelis ilmu, dengan majelis-majelis zikir, dengan majelis-majelis yang dikelilingi oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita hendaknya senantiasa terpikat. Ikhwani wa akhwati fillah, kemarin kita sudah masuk pada beberapa pembahasan tentang fiqhul asma al-husna was sifatil ulia. Tapi barangkali ada baiknya kita balik kembali kepada zikir-zikir amalil yaumi wal laila, amalan-amalan harian, siang dan malam, karena lebih berkaitan dengan fikih doa dan zikir yang sudah kita selesaikan bagian 1 dan 2-nya.
yaitu kita setelah memahami atau mendalami zikir dan doa, apa makna-makna dan hikmah-hikmah di dalamnya, kenapa kita mesti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti berdoa. Nah, kita mulai masuk pula kepada fikih doa yang kita baca setiap harinya. Fikih doa yang kita baca setiap hari dan setiap langkah kita. Kita sudah bahas sedikit sebanyaknya tentang bagaimana pentingnya zikir-zikir secara umum, pentingnya doa-doa secara umum. Dan pada beberapa pertemuan ke depan insyaallah bersama kitabnya Syekh ini, fikih al-adiyah wal azkar, yaitu fikih doa amalul yaumi wal lailah. Pertama adalah keutamaan zikir-zikir yang berkaitan dengan amalan harian kita, amalan harian. Karena setiap hari kita mesti nak berzikir, bahkan setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, setiap usaha kita, setiap pekerjaan kita, setiap apapun yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab As-Sahih, kana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha fi jami'i aw fi kulli ahyanihi. Dalam satu lafaz fi kulli ahwalihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kana yazkur, kana setelahnya adalah fi'il mudhari', itu artinya maknanya at-tajaddud wal istimrar, itu senantiasa berkesinambungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah SWT. Zikir ketika mulai keluar rumah, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika naik kenderaan, zikir sebelum berangkat menuju tempat tujuan musafir, zikir ketika sampai di tempat tujuan, kemudian zikir tidur, zikir bangun tidur, zikir kita berwudu, zikir ketika masuk masjid, keluar dari masjid, zikir ketika di penurunan, zikir ketika ada di tanjakan, zikir dan seterusnya, semuanya ada zikirnya. Nah, kalau andainya seorang muslim dan muslimah mau mengamalkan zikir-zikir Nabi ini alaihi salatu wassalam, maka dia tidak memerlukan lagi zikir-zikir yang lain, zikir-zikir yang lain. Karena sesungguhnya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa bertawakal dan berlindung, minta pertolongan, dan selalu merasa muraqabah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, para pengganggu segan kepadanya. Ya, para pengganggu syaitan bisa dia masuk lagi. Syaitan itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika akan terjadi perang, yaitu perang Uhud, para syaitan kan menghasung orang-orang Quraisy, menghasung orang-orang munafikin untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalamma tara al-jam'an, ketika kedua pasukan sudah saling berhadapan, syaitan lari tak? Lari dia. Inni akhafullah, inni ara ma la tarawun, saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana seorang muslim yang setiap harinya, setiap saatnya tidak lepas lidahnya, tidak lepas hatinya, tidak lepas mulutnya daripada senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, syaitan tak mampu menekan. Kalau kita analogikan tuan-tuan, setiap
ada orang nak mencelakai kita, misalnya kita sedang menelpon, misalnya nelpon Pak Jokowi nih misalnya, atau nelpon, ndak usahlah dulu nelpon Pak Kapolda aja lah dulu, ndak usahlah dulu nelpon polisi sajalah dulu, saya tak nelpon Pak polisi katanya, berani dekah? Enggak. Itu padahal ini orang bisa aja ini adalah orang yang kadang-kadang bisa aja nipu gitu ya. Apalagi kalau yang benar-benar hatinya berkaitan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fillah, itulah makanya Nabi alaihi salatu wasallam menghasung kita untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepadanya. Saking pentingnya zikir dalam setiap gerak dan langkah kita itu. Lihat ketika kita makan, kalau lupa baca bismillah, setan ikut enggak? Ikut dia makan. Ketika kita tidur, tidak berdoa dan berzikir, ikut dia tidur, ikut dia. Bahkan ketika kita melakukan hubungan suami istri, lupa berzikir, ikut dia, ikut. Nasallallahu alaihi. Untung kita tidak melihatnya. Kalau sempat melihatnya, ya Allah, ketakutan ya. Ya maklumlah kita biasa dengan ilmu-ilmu ilmu magis ini ya, dengan keyakinan kelainan yang makhluk halus ini. Kalau sempat lihat, Pak, takut enggak? Nak coba didatangi? Ya, saya pernah didatanginya, sudah 3 kali, tapi dalam bentuk manusia, enggak apa-apa. Belum bentuk asli, kita tidak bisa lihat bentuk aslinya kayak apa. Dah pernah nengok aslinya? Hayalan kadang barang-barang. Kalau di TV mungkin ada ya. Tapi kalau bentuk asli janganlah dulu ya. Janganlah dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah orang yang senantiasa lidahnya zikir kepada Allah, hatinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang akan mendekat tak sanggup. Ketika sibuk-sibuk pemilihan presiden ya, salah seorang ketua tim Bomo, rupanya pemilihannya ada Bomonya juga rupanya ya. Saya dulu tidak tahu Pak, sampai ada yang cerita tim penasihat pribadi salah seorang presiden kita cerita, tidak ada satupun calon itu ternyata punya tim dukun rupanya. Itu hebatnya Indo. Itu hebatnya kita. Ya, termasuk sang calon ini sampai bertemu dengan ustadz ini. Ustadz ini karena diminta dengan harap oleh Pak calon untuk apa? Untuk tim suksesnya, ustadz ini alhamdulillah mensyaratkan. Apa syaratnya? Bapak tidak pakai dukun. Tidak pakai dukun. Terus yang sudah ini Pak gimana Ustaz? Dibatalkan kontraknya. Dibatalkan, subhanallah ya. Ternyata orang-orang hebat itu ternyata kalah juga sama dukun. Ya Allah ya Rabbi, semoga Allah menyelamatkan para pemimpin kita dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai 3 jam berbicara secara khusus meyakinkan beliau bahwasanya ini adalah melanggar syariat dan bahwasanya kalau takdir Allah mengatakan jadi tanpa dukun pasti jadi. Maka saya yakin juga kalau kejadi kata Allah nanti tanpa dukun pun ya, tanpa tim sukses pun jadi. Ya Pak, ragu jangan teruskan. Jadi kaum muslimin dan muslim akhirnya jika cerita selesai putaran pertama menang, masuk putaran kedua jadi, alhamdulillah jadi 2 periode tanpa dukun. Mungkin ini satu-satunya presiden yang tidak pakai dukun dalam pemilu. Wallahu a'lam. Nah, ketika selesai dalam acara pelantikan, ketua tim Bomo calon yang lain datang ke beliau, Pak, Bapak pakai apa? Setiap kiriman kita mental semuanya, tidak masuk kirimannya.
ternyata ada kiriman rupanya ya, tapi tidak bagus itu, mental semuanya. Beliau jawab sambil tersenyum, dukun saya dari Mekah, karena Ustadz ini tamat Ummul Qura di Mekah, S2-nya di Universitas Ummul Qura Mekah. Beliau lah yang kata beliau, dukun saya dari Mekah, karena beliau yang mengajarkan kepada beliau doa-doa pagi, sore, siang, malam, tidur, bangun tidur, semua diajarkan kepada beliau. Ya, yang paling ampuh itu adalah membaca ayat kursi, jangan lupa, khususnya di malam hari menjelang tidur dan di petang dan pagi hari. Dan al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak dapat pun bahasa Arabnya, misalnya kita minta perlindungan kepada ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu. Ya. Hari Jumat kemarin saya diteror orang. Ternyata Ustadz diteror juga rupanya Pak ya. Ya. Sebelum Jumat ketika menuju masjid mau khutbah di Unri, saya berdoa, ya Allah ini waktu mustajab. Ya. Saya serahkan sepenuhnya kepadamu. Ya, serahkan sepenuhnya kepadamu, bagaimanapun menurutmu, pokok orang ini jangan sampai ke saya. Alhamdulillah selesai Jumat datang telepon, sudah tertangkap. Ya, subhanallah, ternyata preman rupanya Pak. Semoga Allah menjadikannya orang-orang yang taubat hendaknya. Ya saya maafkan aja, dia dibuat perjanjian tidak mengulangi kembali, tapi yang lebih penting adalah bertobat kepada Allah SWT. Ternyata Ustadz ini bisa diteror juga Pak. Itu baru teror apa? Teror telepon. Kalau Nabi dulu diteror dengan senjata kan, ternyata mudah. Alhamdulillah, saya serahkan kepadamu ya Allah, terserah bagaimana caranya, karena Allah lebih tahu. Ya kita berdoa saja, dikabulkan alhamdulillah, kalau tidak minta lagi. Kayak itu prinsip kita ya. Kalau tak dikabulkan minta terus, karena Allah suka kita minta terus, bukan dia marah kita minta terus. Setidaknya kita sudah bertawakal kepadanya. Nah, ini unsur kedua. Kenapa kita terus berzikir? Karena ini adalah taqrirut tauhid. Ini yang kedua. Ya, tadi adalah kita memang yang senantiasa diuntungkan dengan doa dan zikir setiap saat. Sekarang kita memberikan takrir, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ketika berjalan kan, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau sudah berserah diri kepada Allah, yang lain tak perlu lagi terlalu dipikirkan. Ini adalah takrir wa ikhlas, dan selamat kita dari menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kata beliau tadi, dukun saya dari Mekah katanya. Jadi seluruh kiriman tidak masuk, karena kirimannya tidak ada pirantinya, tidak masuk passwordnya tidak benar, karena ada penjagaan yang ketat, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selamat dari perbuatan syirik. Sebab orang ketika bergantung, masih mengharapkan pertolongan, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang kurang zikir mesti dia akan dihantui oleh keraguan, dihantui oleh ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang zikir, makanya ciri orang munafikin tadi adalah kurang berzikir kepada Allah. Oleh sebab itu mereka selalu dalam keadaan takut. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, setiap ada seruan, setiap ada peringatan, mereka mengira mereka yang dituju. Ya Allah, ini aneh ya. Ya. Setiap ada tersenyum aja orang, dia menganggap dia yang dicemooh. Orang tersenyum kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan dia, tidak ada hubungannya. Tetapi karena dia jarang zikir kepada Allah, langsung curiga. Ada kemarin sekelompok orang berzikir keras-keras seperti orang balas dendam gitu. Tentu orang senyum melihatnya, tersinggung dia.
Ya orang tersenyum janganlah mudah tersinggung. Mungkin saja orang itu sedang menghayal, ya kan? Sedang bermimpi dia, mimpi tidur, mimpi jaga kan, mimpi bangun kan? Ada orang mimpi sambil terjaga, biasa itu. Tapi gitulah orang munafikin, apapun orang ngaji sedikit pasti katanya ini mengacau. Orang ngaji dibilang ngaco, orang ngaji kok. Seperti ini kita katakan, zikirlah dengan zikir yang diajarkan Rasulullah. Pasti tafsirnya berarti zikir datuk saya, tidak zikir Rasulullah berarti kafir ini katanya. Langsung gitu kan. Ketakutan orang munafik kaum muslimin. Tapi orang muslim tidak. Orang muslim tidak. Kalau dalam bahasa Bengkinangnya, ngamuk pun gajah di rimba, di kita di sini tenang-tenang saja. Ya, raja kan ngamuknya di rimba, kita di sini tenang-tenang saja. Iya. Jadi kaum muslimin, orang cirinya orang mukmin itu orang sibuk mungkin memikirkan dia tidak terlalu sibuk memikirkan orang. Orang hasad kepadanya, dia tetap tenang dalam hatinya. Kenapa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Gimana hendak tenang orang yang hatinya bersih daripada dihuni oleh ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat orang-orang mukmin, para as-salafus salih, mereka itu ya bagaimanapun besarnya kekuatan lawan, kekuatan musuh, mereka selalu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kecukuplah Allah bagi kita dan dia sebaik-baik penolong. Berapapun besarnya gelombang kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, kerusakan yang di depannya, dia juga tidak hanyut dalam ketakutan, tapi dia senantiasa bergerak untuk melakukan perbaikan. Yang kata orang tidak mungkin, tapi bagi dia sangat mungkin, karena dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia ringan tapi hasilnya luar biasa. Ibarat tuan-tuan, setiap pagi tanam satu batang ubi. Setiap pagi, sebulan ada berapa batang? Ada 30 batang. Payah nanam. Payah enggak? Nanam bibit payah. Satu batang sepagi, tak payah. Cuma tanahnya enggak ada tuh masalahnya ya. Ya nak tanam di aspal tak bisa. Nah, zikir itu seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala seperti menanam. Setiap kita berzikir ditanam tumbuh-tumbuhan, pohon. Di mana? Di istana, di surga. Nggak terasa tuan-tuan. Nanti ternyata siapa yang paling banyak zikirnya, yang paling rimbun taman-tamannya. Kira-kira mana yang bagus? Taman yang rimbun atau jarang atau meranggas tumbuhannya? Ya tentu yang rimbun lah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa zikir itu adalah syajaratun tuthmirul ma'arif wal ahwal allati syammara ilaiha salikun. Zikir itu adalah pohon yang membuahkan al-ma'arif. Ma'arif itu jamak ma'rifah, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kenal dengan Allah. Mau makan, kenal. Ya, orang zikir sebelum makan bismillah, langsung dia kenal rezeki ini dari Allah. Ketika makan, selesai makan dia alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah beri kita makan dan beri kita minum. Alhamdulillahillazi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah kaum muslimin adalah sesuatu yang sebagian besar manusia tidak merasakannya sampai dia mati. Seperti kata Ibnu Qayyim lagi di tempat lain dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, katsirun minal khalqi yakhrujuna minad dunya walam yadhuqu athyaba ma fiha.
Banyak dari hamba-hamba ini, makhluk ini keluar dari dunia mati tapi tak merasakan nikmat terlezat, nikmat yang paling baik di dunia. Apa itu? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Dalam majlis lalu sudah dijelaskan oleh Syekh bahwasanya adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Nah, zikir ini melahirkan ma'arif, melahirkan ma'rifat. Ya, ketika kita dihadapkan misalnya dalam suatu musibah, lalu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita hayati dengan hati kita, kita langsung kenal bahwasanya kita ini semua milik Allah dan pasti kembali kepadanya. Kalau miliknya berarti kita ini hanya sekedar hambanya nak diapakan oleh Allah, akhirnya datang ketenteraman dalam hati kita. Datang orang nak mencelakakan kita, ya, seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika dilaporkan kepadanya oleh seseorang bahwa khalifah si fulan, saya lupa nama khalifahnya, Al-Ma'mun, datang hendak membunuhmu. Karena apa? Karena Al-Ma'mun waktu itu terpengaruh oleh orang-orang liberal. Ada liberal waktu itu? Ada. Liberal sekarang itu induknya Mu'tazilah. Jangan kira pemikiran baru tuh, pemikiran basi itu, pemikiran basi. Tapi memang kita suka yang busuk-busuk, ya. Coba tengok tuh, dari sebelum subuh dah ada itu di jalan-jalan. Ada juga, Pak, kata orang Arab, likulli saqitatin laqitah. Barang tercecer pun pasti ada yang mungut. Pemikiran yang kotor pun pasti ada yang ngambil gitu. Biasa itu. Tapi sayangnya kawan-kawan kita ini kiranya itu pemikiran modern, yang disebut dengan Islam futuristik. Apa artinya? Saya tidak paham juga. Islam yang memandang jauh ke depan katanya, ya. Islam mana jauh ke depan, dah terlambat sayang, dah terlambat. Orang lebih duluan itu pemikiran dah basi ini, itulah sayang. Karena memang orang suka mainan baru, ya, mainan baru. Dia tidak tahu sebelumnya, tiba-tiba kuliah dapat pemikiran yang seperti ini, ini baru hebat. Karena memang sesuai dengan hawa nafsu, ya. Tidak sholat, insya Allah masuk surga. Joget aja kerja masuk surga. Siapa yang tidak suka? Nak pacaran tidak masalah, ya. Menurut pemahaman Ustaz Dasman pacaran tidak boleh, tapi menurut pemahaman saya, sehingga dibuatlah kaedah beda antara agama dengan pemahaman agama. Agama tetap Islam, tapi pemahaman boleh beda-beda. Kalau menurut Ustaz Dasman pemahamannya, dalilnya itu mengharamkan, bagi saya dalilnya mewajibkan. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah, semoga Allah beri hidayah kepada umat ini, amin. Ikhwani fillah. Nah, ma'rifah dan melahirkan al-ahwal, kata beliau, keadaan-keadaan allati yashammara ila salikun, di mana orang-orang yang menuju kepada Allah sangat menyingsingkan lengan untuk mendapatkannya. Gimana tuan-tuan? Ahwal. Coba kita lihat ahwal orang-orang ini, keadaan orang-orang ini, seperti kata Imam Ahmad tadi, ketika dikabarkan kepadanya Al-Ma'mun akan membunuhnya. Apa jawabannya? Dia mengangkat tangannya, Allahumma inni akiluhu ilaik. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Allahumma fikni, Allahumma kfini. Ya Allah, cukuplah engkau sebagai pelindungku dari dia. Alhamdulillah, belum lagi Imam Ahmad sampai dibawa ke istana dapat berita Al-Ma'mun sudah meninggal. Ketemu antara doa yang mustajab dengan takdir yang sudah sampai. Inilah ahwal, keadaan-keadaan yang ingin didapat oleh seorang. Dia tidak ada ketakutan sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa bersamanya. Ya Allah ya Rabbi. Kondisi seperti ini dalam sebuah peperangan melawan orang-orang Mongol,
sulit diselesaikan, sebulan tak juga taklu dari sisi persiapan dah berimbang. Lalu mereka pun datang mengintrospeksi diri, apa kekurangan kita. Tidak ada rupa kekurangan kecuali meninggalkan siwak, yang mungkin bagi kita sebagian menjadi cemoohan pula kan. Ini sunnah apa pula sekarang, dah ada brus gigi, dah ada chip Pepsodent dan sebagainya. Tidak, ya Allah subhanahu. Tidak ada dosa yang mereka lakukan kecuali karena selama perang itu lupa pakai siwak. Subhanallah. Nah, orang kalau bisa mendeteksi kesalahannya, Pak, ini orangnya banyak kesalahannya. Hah? Kalau bisa tahu dia kesalahannya apa, banyak kesalahannya, enggak. Tapi kalau sudah terlalu banyak, apalah salah saya, enggak bisa dia menderekan lagi. Semuanya sudah dianggap benar. Tapi kalau orang yang sedikit salahnya langsung dapat. Akhirnya Panglima perintahkan kepada seluruh pasukan untuk mengambil siwak. Ada yang manjat, ada yang mengambil, dicabut dan sebagainya, dipotong kemudian digosok. Melihat itu musuh dari seberang, lihat orang Islam sedang mengasah gigi nak makan kita. Mereka nak habis-habisan. Subhanallah. Siapa yang bikin rasa takut itu? Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang Islam kan tak bilang hati-hati kalian saya nak makan kalian, enggak ada. Tapi Allah yang campakkan ke dalam hati mereka rasa takut itu. Kenapa? Karena mereka melaksanakan salah satu sunnah yang bagi sebagian orang adalah bahan cemoohan. Adalah bahan cemoohan. Sebagaimana? Ini ringan kan? Ya. Orang sebagian mencemoohnya, subhanallah. Tetapi lihat orang Amerika sibuk membicarakan ini. Ya enggak? Sehingga dibuatlah statement ciri-ciri teroris adalah berjenggot. Berarti jenggot itu punya arti apa enggak? Bikin orang kafir kelimpungan dibuatnya. Orang-orang munafikin khawatir, besar ketakutan dibuatnya. Sampai jenggot menjadi isu sentral pada hari ini. Padahal Fidel Castro berjenggot, iya kan? Darwin berjenggot, Presiden Amerika si Abraham Lincoln berjenggot, semuanya pada berjenggot. Kok tidak ribut orang? Baru 20 tahun belakangan ya. Kenapa? Karena seiring dengan kebangkitan umat Islam, banyak pula umat Islam yang berjenggot. Padahal menjadi bahan cemoohan oleh sebagian intelektual Muslim, tapi ternyata bikin sibuk orang, sehingga setiap masuk pesawat kalau berjenggot diperiksa ketat. Kecuali saya Pak, insya Allah enggak ada, kan enggak ada ciri-cirinya. Dan nama Dasman pun enggak ada masuk daftar, alhamdulillah. Ya kan, Dasman kan jarang orang bernama seperti itu kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat saya muliakan. Itu saja. Siwak membuat orang ketakutan. Jenggot bikin orang kelimpungan. Masuk RCTI, rombongan celana tinggi. Ribut juga orang, subhanallah. Padahal orang Cina pergi ke bank pakai celana di bawah lutut, tak ada yang ribut. Kenapa? Karena ini kan memang tidak masalah ini, orang tidak takut lagi. Tapi kalau orang Islam rajin ke masjid dan pakai celana pendek, tapi jangan di atas lutut ya, ya di setengah betis, ribut orang. Padahal sebenarnya gaya kan, tren sebenarnya. Ya. Ada pemilik rumah makan, orang Cina pun memperhatikannya gitu. Kok cenangnya ada tinggi, kata orang Cina itu gitu. Subhanallah, bukan ustaz lagi yang cuma Cina pun dah ini. Dah menarik perhatian orang Cina pun. Tapi Pak Abang tu jawab, memang trennya sekarang begini katanya. Ayolah. Jadi jawab tentang ini sunnah, mana paham dia kan? Yang dia tren sekarang memang begini katanya. Bagus tuh jawaban tu. Ya, biar dia tidak ketakutan lagi. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Ini namanya ahwal. Keadaan-keadaan yang kadang orang bersusah payah mendapatkannya, tetapi kita tidak terlalu susah, tapi diberikan Allah Subhanahu wa taala keadaan-keadaan yang membuat kita tentram, orang lain sibuk. Orang lain sibuk, kita tentram aja. Alhamdulillah, ya kan? Orang lain sibuk, kita tidak masalah. Kita rajin salat, dan berzikir, ya. Orang orang merasa risih, kita tidak. Ini keadaan yang didapatkan oleh as-salikun, orang yang menuju. Fala sabila ila naili thimariha illa min syajaratiz zikr.
dan tidak dapat mengambil buah ini, buah ma'rifah ini, buah keadaan kondisi seperti ini, kecuali dengan pohon zikir. Pohon zikir. Makanya zikir ini subhanallah, zikir ini sya'nuhu azim, yaitu masalahnya bukan masalah kecil tuan-tuan. Bahkan orang ribut di masjid gara-gara juga iya kan, saking pentingnya zikir, orang ribut gara-gara zikir. Antara sir dengan jahar zikir, antara sendiri-sendiri dengan ramai-ramai. Iya Pak, kadang-kadang masjid berbelah gara-gara itu kan. Berarti zikir penting nggak? Penting. Cuman sayangnya mereka hanya, sebagian orang tuh hanya seributnya di zikir salat fardu, ya. Dan itu pun maghrib, dengan salat maghrib aja yang ramai, ya. Kalau serius nak menzikirkan ramai-ramai itu ya seluruh waktu waktu salat diramaikan masjid, tapi enggak, hanya waktu maghrib aja. Subhanallah. Itulah tandanya bahwa zikir yang tidak berkah itu adalah zikir yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkesinambungan dan berterusan. Kemudian kata boleh afwan, wa kullama 'azzamat tilka asy-syajarah wa rasakha asluha kana 'azzama li thamaratiha. Semakin besar pohonnya, semakin rindang daunnya, maka semakin banyak pula insyaallah buah yang bisa dipetik daripadanya. Fazikru yusmirul maqamat kullaha minal yaqzati ila tauhid. Minal yaqzati ila tauhid, sesungguhnya zikir membuahkan maqamat, tingkatan-tingkatan seluruhnya dari bangun ila tauhid, kepada tauhid, mentauhidkan Allah SWT. Wa huwa aslu kulli maqam. Dan tauhid itu adalah asal dari setiap tingkatan kita. Tauhid adalah merupakan pondasi dasar dari tingkatan kita. Nah, kalau tauhid kita semakin rimbun, ya tingkatan kita semakin besar, semakin tinggi. Makrifat kita kepada Allah SWT semakin mendalam, maka kita semakin tinggi derajat kita dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Wa qa'idatu lati yubna 'alaiha, dan merupakan kaedah yang di atasnya dibangun bangunan itu, kama yubnal ha'itu ala ussih, sebagaimana dinding itu dibangun di atas pondasinya. Wa kama yaqumus saqfu ala ha'itihi, sebagaimana atap juga dibangun di atas dinding tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, zikir itu mengandung atau tergantung di dalamnya adalah tujuan-tujuan yang benar, kemudian harapan-harapan yang tinggi. Dengan zikir lahir kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan serta faedah yang terpuji, hasil-hasil yang besar yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Hanya yang merasakan saja yang bisa menghayatinya. Dengan zikir, ya, zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, terdapat di dalamnya al-matalib, tujuan-tujuan tertinggi. Apa tujuan tertinggi kita? Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencapai surganya. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala daripadanya dan rahmat daripadanya. Orang yang berzikir mana hasilkan ini semuanya. Zikir semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya orang yang berzikir senantiasa memelihara zikirnya seperti yang terdapat dalam sunnah. Ingat kaum muslimin, dalam pertemuan yang lalu sudah saya katakan bahwa akan terlihat berkahnya zikir itu bila zikir itu diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalaupun zikir itu sebenarnya asalnya syar'i tapi caranya tidak syar'i, tidak berkah juga. Mesti ingatkan cerita mbak yang hafizah Al-Quran kan? Dia hafizah Al-Quran 30 juz, seorang perempuan, ya.
tapi kemasukan jin, kemasukan setan. Loh kok bisa? Padahal biasanya Ustadz Zabrullah kalau meruqyah orang pakai baca Al-Quran. Ustadz Murtadha untuk meruqyah orang mengeluarkan jin baca Al-Quran. Ini dia hafiz Al-Quran baca yang hafiz Al-Quran kemasukan jin. Aneh enggak? Tapi nyata. Ternyata setelah ditelisik dan selidik, ternyata mbak ini mengamalkan satu zikir. Dari sisi bacaannya bagus, tapi tidak syar'i. Apa itu? Mbah kiainya dulu waktu di pondok mengajarkan baca Ya Rahman sebanyak 3000 kali dalam sehari. Tidak boleh terputus, tidak boleh ragu hitungannya. Kalau ragu, ulang kembali. Kalau terputus, ulang kembali. Pas sedang zikir nanti dipanggil kan, dipanggil oleh orang tuanya, Ndok ya, terputus lagi. Akhirnya harus diulang lagi, walaupun hitungannya tinggal satu lagi. Tidak boleh, harus diulang kembali. Susah enggak? Ya susah. Memang semua yang tidak diajarkan itu selalu menyusahkan tuan-tuan, bikin masalah terus. Makanya kita selalu mendakwakan untuk senantiasa menjaga sunnah Nabi SAW, karena memang keluar dari jalur resmi itu ke sana. Akhirnya ditanya ternyata jin yang ada tadi namanya Rahman, bukan Ar-Rahman ya. Ar-Rahman Allah Ta'ala, tapi Rahman itu boleh dipakai untuk selain Allah SWT, namanya Rahman. Ditanyakan, dibacakan Quran, bicara dia, kenapa kamu masuk ke dalam? Habis dia sayang sama saya. Kenapa? Iya, dia panggil saya dalam sehari 3000 kali. 3000 kali. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini zikir yang tidak disyariatkan. Walaupun kita berdoa boleh bilang Ya Rahman kan, boleh berdoakan Ya Rahman, asalnya boleh. Sebagaimana juga orang baca Al-Quran tapi untuk ilmu kebal atau ilmu menghilang. Al-Quran bukan untuk ilmu kebal menghilang. Makanya Al-Quran tidak berkah baginya. Makanya dia sering pakai ilmu Al-Quran tapi solat tidak jelas, solat tidak berkah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, tetapi orang yang memelihara zikir yang sunnah itu seperti tadilah, dikirim pun kiriman insya Allah tidak masuk. Tapi kalau terus berzikir, tapi kalau ada lalainya, pas waktu kita lalai mungkin masuk, maka usahakan jangan sampai lalai kita dari zikrullah. Makanya dalam majlis Nabi SAW, majlis itu kan banyak orang yang hadir ya. Majlis misalnya dalam rapat atau dalam sidang atau dalam orasi, ada orasi atau dalam apalah yang namanya yang menghadirkan orang banyak. Maka Nabi sunnahkan apa? Membaca apa? Puji-pujian kepada Allah SWT. Kenapa tuan-tuan? Ketika kita memuji Allah, hati kita langsung terpaut kepadanya. Ketika ada mata hasad, mata yang dengki kepada kita, melihat kita, ketika kita dalam zikir, insya Allah gelombangnya terganggu. Ada anti radar. Ada anti radar. Makanya penting. Nah, mau selesai kita juga membaca doa kafaratul majlis. Selain untuk mendatangkan pahala, tapi juga merupakan penjaga kita. Jadi itulah sebabnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sehingga orang-orang ini pun berhak mendapatkan janji Allah SWT, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 35, yaitu orang-orang yang berzikir banyak dari kaum laki-laki dan perempuan. Ini perempuan juga, laki-laki juga. Kaum laki-laki dan perempuan, Allah siapkan baginya mereka ampunan dan pahala yang besar.
Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, yang disebut ayat itu al-muradu yazkurunallaha fi adbaris salawat, orang yang senantiasa berzikir pada Allah selesai solat fardu, wa ghuduwa wa asyiya, di waktu pagi dan petang, wa fil madaji, bahkan ketika mau tidur, wa kullama istayqadha min naumi, atau setiap bangun dari tidurnya, wa kullama ghada aurah, atau setiap dia pergi dan setiap dia pulang di waktu sore, min manzilihi, pergi atau pulang di waktu sore, pokoknya dalam segala keadaan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahid, murid Ibn Abbas, mengatakan la yakunu minaz zakirina Allah katsiran wa zakirat hatta yazkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, tidak termasuk orang yang zikir kepada Allah dengan banyak sampai dia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Keadaan kita kan cuma 3 itu kan, duduk, berdiri, duduk, berbaring. Ada yang lain lagi? Enggak. Artinya apa? Kana yazkurullaha fi jami'i ahwalihi, zikir kepada Allah dalam segala keadaannya, berdiri atau duduk atau berbaring. Yang ketiga dibaringkan lagi. Kalau sudah dibaringkan tidak ada lagi zikir. Jadi inilah keadaannya. Nah, inilah orang yang disebut dengan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang katakan, zikir yang seperti apa? Zikir yang ma'thur. Zikir yang ma'thur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore, seperti yang disebutkan oleh Abu Amr Ibn Salah, yang dinukil oleh muridnya Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar An-Nabawiyah. Kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu kita dapatkan para ulama banyak menulis kitab-kitab tentang zikir dan doa dari dulu lagi sampai sekarang. Senantiasa lahir kitab zikir dan doa, saking pentingnya ini. Tadi saya katakan, kita menanam tanpa terasa. Setiap kita zikir, tanaman di surga. Zikir, tanaman di surga. Bahkan zikir, dalam satu zikir itu mengandung banyak tanaman. Subhanallah tanaman, tasbih dan alhamdulillah tahmid tanaman lagi. Apa lagi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tanaman, Allahu akbar tanaman lagi. Dan ringannya luar biasa, tapi di lidah kita, tapi insyaallah timbangannya luar biasa, dan manfaatnya bagi keselamatan kita juga luar biasa. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahami dan mendalami zikir-zikir yang kita baca sepanjang masa, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.